minimal 13 kata yang sudah ada tuh di halaman 32 ya. Kalaupun tidak semua nanti kita perwakilannya 3 atau 5 begitu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, seperti biasa mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baris pertama, nanti baris kedua dimulai dari Ibu Erna, baris ketiga Ibu Yusi, baris keempat Ibu Putri, baris kelima Ibu Nur, baris keenam Ibu Yeti. Nanti baris 7 kembali lagi ke Ibu Erna, Bu Yusi, dan seterusnya sampai selesai. Bisa jadi 1 orang 2 atau 3 kali. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad, sungguh. Nah, ini la dan qad sebenarnya sama-sama artinya sungguh ya. La-nya sungguh, qad-nya sungguh. Tapi cukup kita terjemahkan satu saja, sungguh. Kalaupun dua-duanya mau kita terjemahkan, maka kita bisa artikan sungguh benar-benar. Ya, la-nya ini harfut taukid, qad-nya juga begitu, harfut taukid. Jadi sungguh benar-benar. Atau kalau ibu mau terjemah satu saja cukup, sungguh gitu ya. Kita tahu itu penekanan dan penegasan yang luar biasa karena 2 kali la plus qad. Sungguh benar-benar. Ibtaghaw, diambil dari kata-kata ibtagha, yabtaghi. Artinya menginginkan, atau bisa mereka menginginkan, atau mereka mencari juga bisa. Ya. Misalkan ibtigha amardatillah di ayat yang lain tuh ya. Mencari ridho Allah, menginginkan ridho Allah. Oke. Ibtaghaw, mereka menginginkan, mereka mencari al-fitnata, fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya semua yang kacau, semua yang tidak sesuai yang tidak semestinya itu disebut dengan fitnah. Ya, kekacauan, perang juga fitnah dan seterusnya. Termasuk ujian juga bahasa Arabnya fitnah tuh. Ya. Nah, di sini kita artikan kekacauan. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu kan menuduh orang yang tidak menuduh orang yang tidak bersalah begitu ya. Itu juga kan kacau. Oke. Nah, tapi ini makna umumnya fitnah, kekacauan. Walaqad ibtaghaul fitnah, dan sungguh mereka mencari, menginginkan kekacauan, kerusakan. Merekanya siapa tuh? Merekanya orang-orang munafik. Min qablu, dari sebelumnya. Ibu ingat, kalau ada min setelahnya qablu, lamnya dhammah. Kan harusnya jar majrur dong. Harusnya min qabli gitu ya. Tapi kalau ada ada min setelahnya qablu, misalnya setelah harokat akhirnya dhammah, qablu, berarti ada yang hilang di situ. Ada dhamir yang hilang. Jadi min qablu sama dengan min qablihi. Gitu ya. Min qablu sama dengan min qablihi. Oke? Baik. Wa qallabu, dan qallabu, mereka mengatur. Ya, boleh mengatur, boleh juga merencanakan. Qallaba yuqallibu, makna aslinya adalah membolak-balik. Nah, membolak-balik itu maksudnya mengatur. Yang ini harus di sini, yang itu harus di situ, dan seterusnya, mengatur atau merencanakan. Laka, bagimu, bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umur, jamak min amr. Artinya perkara-perkara. Wa qallabu lakal umur, dan mereka merencanakan bagimu perkara yang dimaksud adalah rencana-rencana jahat. Hatta, sampai atau sehingga. Baik, saya sampai situ, dilanjut oleh Ibu Erna. Silahkan. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a, dia datang. Ya. Kedengaran nggak, Ustaz? Kelihatan? Ya, kedengaran. Al-haqqu, dengan kebenaran.
Wa Mhm, zoharo dan jelas. Zohar. mhm. Jelas ya, Ustaz? Iya, zoharo betul. Amrullah, Jelas, nampak juga boleh. amrullah, perkara Allah, urusan Allah. Amru betul. Amru, Perkara boleh. Apa namanya? urusan. Perintah juga boleh. Amrullah, perintah Allah. Wahum dan mereka Mhm. karihun. Mereka karihun apa ya? Karihun diambil dari kata itu, akarnya kafroha. Kafroha. Kita sering nyebut makruh. Makruh itu apa? Sesuatu yang tidak disukai Allah, ya kan? Makruh. Nah, di sini karihun, orang-orang yang tidak suka. Jadi wahum karihun, dan mereka tidak suka, mereka benci. Ya, ini isim fa'il nih. Karihun, falun, karena jamak karihuna. Kelihatan? Mereka orang. Oke. Ini bukan bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Sunda apa tuh? Karuhun. Gitu. Karuhun. Ya. Kebalikan artinya. Mangga, dilanjut Ibu. Kok ada pakai tidak ya, Pak Ustaz? Nggak ada karihun. Emang tidak suka gitu aja, Ustaz? Kan karihun kan orang-orang yang benci. Benci itu kan sama dengan tidak suka. Oh iya iya. Ya. Wa minhum, Jadi boleh benci sama dengan orang yang tidak suka. Oke, lanjut. wa minhum, dan di antara mereka Ya, syukran, ahsanti. Setelah itu Ibu Yusi, baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Man, ada orang yang yakulu berkata, Oke. oh, Idzan. I'dzan itu Idzan, izinkanlah. izinkanlah. Bagus. Li apa Ustaz ya? Li untukku atau bagiku. Izinkanlah aku, maksudnya itu. Oh, izinkanlah aku atau bagiku gitu ya Ustaz? Boleh betul Ibu. Iya. Wala dan tidak. Jangan di situ. Oh, jangan. Janganlah. Betul. Membuat fitnah kepadaku. Iya. Janganlah engkau membuat fitnah kepadaku. Betul? Allah, ketahuilah. Betul. Fil fitnati, dalam fitnah. Sakotu, mereka terjerumus. Iya. Wa inna, dan sungguh. Iya. Syukron ahsanti Ibu Yusi. Nah, ibu-ibu semua lihat. I'dzalli, izinkanlah aku. Wala taftinni, dan janganlah engkau membuat janganlah engkau menyebabkan aku jatuh pada fitnah. Tadi fitnah itu kan kekacauan ya. Nah, janganlah engkau membuat aku berada dalam fitnah. Nah, fitnah, tafsiran fitnah di sini, taftini itu maksudnya adalah al-ism. Apa itu ism? Dosa. Jadi ada orang-orang munafik, ini biar nyambung ya. Ada orang-orang munafik, kan ini man yakul tuh. Di antara mereka ada yang berkata. Siapa yang berkata? Orang munafik. Dalam perang Tabuk, mereka bilang ke Rasul, Rasul, i'dzalli, izinkanlah aku. Maksudnya izinkanlah aku untuk tidak berperang. Sudah? Tapi dia munafik nih.
minta izin tuh supaya nyari-nyari alasan aja. Wala taftinni, dan janganlah engkau menyebabkanku terkena fitnah, begitu. Nah, fitnah yang dimaksud adalah itsm, dosa. Maksudnya Rasul izinin dong, kalau bahasa kita ya, izinin dong supaya saya nggak berbuat dosa gitu ya. Nah, kata Allah, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah sesungguhnya mereka telah jatuh pada fitnah itu, pada dosa itu. Kenapa? Karena Allah kan Maha tahu. Dia nyari alasan tuh. Ya kan? Nyari alasan. Jadi sebenarnya dia sudah jatuh pada dosa sebelum dia ngomong, Rasul izinin biar saya nggak dapat dosa. Padahal dia saat itu sedang berdosa. Kenapa? Karena pura-pura tidak ikut perang dengan mencari-cari alasan. Gitu ya. Ustadz, benar Ustadz. Mangga. Maksudnya jangan kau biarkan aku dalam dosa tuh dosa apa Ustadz? Dosa nggak ikut perang. Kan, oh gitu. Jadi kan dia nyari alasan nih. Rasul, saya banyak urusan. Atau Rasul, saya sakit perut, saya sakit pinggang, dan seterusnya. Padahal dia nggak sakit. Padahal dia nggak ada urusan. Kenapa dia nyari-nyari alasan? Ya karena munafik. Gitu ya. Tapi lisan mereka bilang, Rasul, izinin dong supaya saya nggak kena dosa. Nggak kena fitnah. Gitu lah. Padahal ya dia sedang melakukan fitnah itu. Dia sedang melakukan dosa itu karena kenapa? Nyari-nyari alasan. Dia orang munafik gitu. Kan beda alasan orang munafik dengan alasan orang beriman yang jujur. Yang jujur ya memang betul-betul sedang ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak ikut perang gitu ya. Syukran Ustadz. Afwan. Baik, sekarang setelah Ibu Yusi tadi posisinya lupa saya tuh. Siapa ya? Bu Putri bukan? Atau Bu Nur? Pak tadi belum dicatat Ustadz. Ya, Bu Putri deh. Setelah Bu Putri, Bu Nur. Enggak. Jahannamah, neraka jahanam, la muhitatun, la sungguh, muhitatun meliputi, Ya, bil kafirin, terhadap orang kafir. bagus. In jika tusibeka menimpa kalian. Ka, engkau. Engkau. Iya, betul. Kaunya Engkau. Nabi Muhammad ya Ustaz? Betul, hebat. In tusibeka, jika menimpa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran, Ibu Putri. Bu Nur, 5. Bu Nur apa Bu Umi itu? Ada 2. Oh, Masya Allah. Tulisannya Bu Nur, wajahnya berubah Bu Umi. Ya, Ustaz. Berarti Bu Nur dulu, setelah itu Bu Yeti, baru Bu Umi ya? Ya. Maaf, iya tulisannya dengan wajahnya ganti-ganti. Mangga, Bu Nur. Nah, kedengeran Bu Nur? Halo, halo. Ya, udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hasanatun, kebaikan, Ya, tasuhum, mereka, ya merekanya betul. Tasu apa tasu? Sa'ayasu'u. Sa'ayasu'u artinya buruk. Buruk bagi mereka. Nah, ditambahin bagi biar apa namanya terjemahannya bagus. Buruk mereka maksudnya buruk bagi mereka. buruk bagi mereka. Ya. Dan jika Mm-mm. tusibeka kamu mendapatkan Menimpa kamu mereka berkata seperti itu. betul? Mereka berkata sungguh Sungguh baik, syukran Ibu Nur. Setelah Ibu Nur, Ibu Yeti, baru ke Ibu Umi. Mangga. Nah, kami mengambil Ya, karena keputusan ya Ustaz. betul?
keputusan kami. Ya, maaf saya potong. Boleh keputusan, boleh perkara, boleh urusan. Saya potong lagi Ibu Yeti. Ibu-ibu lihat. Akhadna amrona. Kami telah mengambil keputusan kami. Kami telah mengambil urusan kami. Kami telah mengambil perkara kami. Ini, Ibu lihat di layar, ungkapan ya. Ungkapan untuk apa namanya? Ungkapan kehati-hatian. Jadi qad akhadna amrona. Sungguh kami telah mengambil perkara kami, sama dengan sungguh kami telah berhati-hati. Gitu ya. Ini istilah. Jadi kalau mau Ibu pengen bilang saya berhati-hati berinteraksi dengan orang itu, boleh redaksinya akhadna amrona atau saya akhadtu amri, gitu ya. Akhadtu amri, ya, sama dengan berhati-hati. Enggak? Minggu sebelum Ya, sebelumnya wa dan yatawallau mereka berpaling, bagus. wahum dan mereka Iya, orang-orang yang tidak. Bu Yeti punten, kurang jelas punten, kurang dekat mungkin ya. Farihun, Itu dia. orang-orang yang bergembira ya Ustaz. Betul, farihun. Yang namanya faroh itu bergembira, betul. Farhan sama juga tuh. Kul katakanlah. Hebat. Syukran Ibu Yati. Baris ketujuh Ibu Umi, silahkan. Lan tidak akan ya. Betul. Yusi bana menimpa ya. Betul, menimpa. Menimpa kami ila kecuali apa yang kataba telah ditetapkan Allah lana bersama ya. Lana bagi kami. Dia Maulana pelindung kami. Dia Wa'ala dan hanyalah atas ya, dan atas. dan atas. Baik, maula itu artinya apa tadi Bu? Maula itu artinya pelindung ya. Sama dengan wali. Maula sama dengan wali. Akarnya sama juga tuh, waw, lam dan huruf ilat. Maula atau wali. Syukran Ibu Umi, hebat Bu Umi. 8 kembali lagi ke Ibu Erna. 8 Allahi Allah Ya. falyatawakkali maka bertakwalah bertawakal. Betul. Maaf saya potong Ibu Erna. Ibu-ibu semua lihat. Falyatawakkal nih, falyatawakkal. Ada lam sukun tuh kelihatan ya. Ya. Ada lam sukun. Lam sukun ini namanya lamul amr. Lamul amr. Jadi lam yang lam perintah. Nah, jadi Ibu lihat fal yatawakkali maka hendaklah dia bertawakal. Jadi lam amr ini bisa kita artikan hendaklah. Oke? Enggak? Maka hendaklah dia bertawakal al-mu'minun. Orang-orang mukminun. Berarti bertawakal kepada orang mukmin. Ya. Gimana artinya Ustaz? Enggak. Orang dia tarobasu menunggu mereka.
Ta di awalnya waw dan nun, di akhirnya domirnya siapa tuh? Mereka menunggu. Kalian. Menunggu Ah, kalian. Kalian menunggu. Kalian menunggu. Bina bagi Ya. kami. Illa Betul. kecuali. Iya. Baik, syukran. Ibu-ibu lihat, Bu Erna Ahsanti. Ada hal di situ ya? Hal itu artinya apakah? Tapi kalau ada hal, setelahnya ada ilah. Kelihatan? Hal setelahnya ada ilah, maka halnya itu sama dengan ma. Ma, kalau ada ilah artinya apa tuh? Tidak. Tidak. Ini juga sama. Hal setelahnya ada ilah, maka kita artikan tidak. Hal tarabbasuna bina illa, tidaklah tarabbasun kalian menunggu bina kami kecuali. Oke. Syukran Ibu Erna. Setelah Bu Erna, Ibu Yusi. Silakan. 9 ya Ustaz. Betul. Ida salah satu Hmm. al-husna yain dari 2 kebaikan. Betul. Maaf saya potong. Husna itu kebaikan, 1. Karena 2, husna yain, 2 kebaikan. Ya. Husna, lihat Ibu di bawahnya. Husna, tulisannya begini. Pakai alif bengkok ya. Husna, 2 kebaikan. 1 kebaikan. Kalau husna yain berarti 2 kebaikan. Mangga. Wa nahnu dan kami natarobbasu menunggu-nunggu Betul. bikum dengan kalian Bagus. an yusibakumullah Allah menimpakan Kum, kum kalian. menimpakan kepada kalian. Hebat. Ayyusibakumullah, Allah menimpakan kepada kalian. Syukran. Ahsanti Ibu Yusi. Hebat Bu Yusi. Setelah Bu Yusi, Bu Putri. Bi'adzabin dengan azab. Sebentar Bang. Bun. Oke. Mangga. Bi'adzabin dengan azab. Min dari indihi sisinya, sisi Allah. Atau Ya. biaidina dengan tangan-tangan kami. Ya, ID bentuk jama dari apa tuh Bu? Yadun. Bagus, yadun. Fatarabbasu, maka tunggulah kalian. Inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian. Ahsanti. Syukran. Fatarabbasu inna ma'akum. Baik. Tadi husnayain kan 2 kebaikan ya Bu ya. Nah, kebaikan pertama adalah kebaikan pertama. Kalau kita berjihad, Bu, berjihad kemungkinannya kan 2 ya. 1 kemungkinannya menang. Dan itu kebaikan pertama. Kemungkinan yang kedua kita kalah dan mati syahid, begitu loh. Nah, itu kemungkinan kedua. Jadi menang atau mati syahid. Itu yang disebut dengan husnayain yang tadi dibaca oleh Ibu Yusi. Baik. Syukran Bu Putri 10, 11 sekarang setelah Bu Putri siapa tuh Bu Umi Bu Nur. Ya. Enggak. Mutarobbisuna apa deh? Tarabbisun, orang-orang yang menunggu. Orang-orang yang menunggu. Hmm. Katakanlah Iya. ambilku intakan. Bagus. Ya. Intakanlah tauhan. Apa tuh Ustaz?
Ah, Tau'an. Tau'an itu sukarela. sukarela Hmm, atau karhan, terpaksa. bagus. Tidak lain. Lan, never. Tidak pernah. Bagus. Yutaqabbala. Diterima ya Ustaz. Iya, diterima. Baik, syukran Ibu Nur. Ibu-ibu semua lihat, ada tau'an. Tau'an ini artinya sukarela. Sukarela. Sedangkan karhan artinya kebalikan sukarela tadi apa ya? Terpaksa. Ya, terpaksa. Baik, syukran Ibu. Silakan dilanjut. Setelah itu Ibu siapa tadi ya? Bu Yeti, betul. Di antara kalian, Ya, innakum sesungguhnya kalian, Oke. kalian adalah mm-mm. kaum Iya, fasikin, yang fasik. iya betul. Wama dan tidaklah Mm-mm. Syukran Bu Yeti. Selanjutnya Ibu Umi. Menghalang-halang ya, Betul, menghalangi. menghalangi untuk bala itu diterima. Betul. Diterima tuqbala, dikabul, diterima. Itu diserap oleh bahasa Indonesia ya, kabul. Diterima, betul? Minhum dari mereka, Iya, nafaqatuhum itu nafkah mereka. betul. Ila kecuali anakum sesungguhnya mereka Bagus. kafaru, orang kafir. Mereka kafir, betul. Ahsanti, syukran Ibu Nur. Setelah Ibu Nur kembali lagi ke atas. Ke Ibu Erna. Mangga. Billahi dengan Allah Betul. wa bi rasulihi dan dengan rasulnya Allah dan Ya, tidaklah ya tuna betul. mereka ya tuna apa ya mendirikan Mereka ya tuna aslinya adalah mendatangkan. Nah, berarti di sini melaksanakan. Yati ini. tidaklah Yati, betul, dari Yati. melaksanakan as-sholata sholat illa kecuali wahum dan mereka Masya Allah. Ahsanti, hebat Bu Erna. Syukran. Satu lagi Bu Yusi, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kusala para kelas Malas, betul. Maaf saya potong. Kusala ini dia bentuk jamak dari kaslan. Tulisannya kaslan. Sebentar. Tulisannya di sini ya. Kaslanun. Kaslanun artinya orang yang malas. Nah, ini jamaknya nih. Kusala, orang-orang malas. Tunggalnya barusan. Kaslanu. Oke, mangga. wala yunfikuna dan mereka tidak menafkahkan Betul. kecuali wahum dan mereka Iya, karihun orang-orang yang terpaksa. iya. Orang-orang yang terpaksa atau orang-orang yang tidak suka. Jadi mereka wala yunfiquna illa wahum karihun dan tidaklah mereka berinfak di jalan Allah kecuali mereka dalam keadaan terpaksa, kecuali dalam keadaan tidak suka, benci. Infak sih infak, tapi nggak ikhlas tuh, terpaksa, benci, tidak suka. Syukran ahsanti Ibu Yusi, alhamdulillah. Yang mau bertanya boleh silahkan sambil istirahat 1 menit. Enggak. Saya tidak suka. Diambil dari makruh ya. Itu isim fa'ilnya itu karihun, orang yang
Karihun, orang yang tidak suka, orang yang terpaksa, orang yang benci. Kalau makruh yang dibenci, kalau makruh. Kalau karih yang membenci. Oke. Alhamdulillah. Yang mau bertanya? Tidak ada? Aman ya? Baik. Dari ayat-ayat ini kita sedikit mentadaburi ibu-ibu sekalian biar kita dapat tadaburnya. Dari ayat-ayat barusan kita belajar ada sifat-sifat orang yang munafik ya. Yang sifat orang-orang munafik itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala munafik di ayat 53 tuh disebut qauman fasiqin, orang-orang yang melanggar syariat. Tapi di baris ke-13 di ujung disebut juga tuh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai annahum kafaru billah. Itu ya. Jadi orang munafik itu secara umum dianggap kafir ya dalam agama kita dengan catatan orang munafik itu munafik hati. Jadi munafik itu ada dua ya, munafik itu ada dua. Ada yang disebut dengan munafik hati, ada yang disebut dengan munafik amal ya. Munafik hati dan munafik amal. Munafik hati itu adalah orang munafik yang secara hatinya menyimpan benci, tapi menampakkan cinta. Hatinya menyimpan kekafiran, tapi menampakkan keimanan. Nah, tapi hatinya kafir tuh ya. Misalnya ada orang kafir hatinya, tapi karena dia hidup di lingkungan orang mukmin, dia pura-pura menampakkan Islam, KTP-nya Islam, dianya juga mungkin pura-pura sholat, mungkin begitu, tapi hatinya kufur, kafir. Nah, orang ini disebut munafik, tapi munafik hati. Nah, yang disebut dengan kafir atau di sini disebut fasik juga, itu adalah orang yang munafik hati. Ya. Dan munafik hati ini kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala atau Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad karena itu masalah hati. Gitu ya. Nah, ada munafik yang kedua yang disebut dengan munafik amal. Munafik amal. Ya, sebentar. Bun. Nah, munafik amal ini berbeda dengan munafik hati. Kalau munafik amal tidak sampai menyebabkan seseorang kafir. Munafik amal itu misalnya apabila berbicara dia berbohong, apabila dikasih amanah dia khianat, ya. Apabila apalagi idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada, apabila berjanji dia sengaja untuk mengingkarinya. Tiga itu tuh. Itu disebut dengan munafik amal. Oke? Nah, yang dimaksud di sini adalah munafik hati. Nah, kata Allah di ayat yang terakhir, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidaklah mencegah mereka diterima dari mereka infak mereka kecuali annahum kafaru. Tuh. Jadi orang munafik walaupun mereka berinfak itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka kafir. Annahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, wala ya'tunas salata illa wahum kusala, dan mereka tidak sholat kecuali dalam keadaan malas. Malas ini maksudnya kalau nggak ada orang beriman, kalau nggak ada Rasul, mereka nggak sholat. Ya, wala yunfiquna illa wahum karihun, dan tidaklah mereka infak kecuali mereka dalam keadaan terpaksa. Infaknya karena terpaksa, sholatnya juga karena terpaksa tuh. Ya, karena itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena terpaksanya mereka sholat dan terpaksanya mereka infak itu disebabkan pada hakikatnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya. Baik, itu tadabur singkatnya. Sampai titik ini ada yang mau bertanya boleh.
Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita coba latihan membaca teks Arab tanpa harokat. Kalau ini terlalu kecil bagi Ibu nih, saya coba besarkan ya Ibu ya. Kan yang kemarin masih ada Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Yang di kertas tuh ya? Iya. Oh iya, boleh. Yang di kertas boleh. Kalau mau lihat di sini juga boleh. Ya, saya pandu ya, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi kemarin enggak. Baik, sudah siap? Kemarin. Kita dikasih harokat. Nanti di titik-titik tertentu saya bertanya, ini fathah, ini harokatnya ini dalam keadaan rofa, nasab, jar atau jazm. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad, ya, laqad itu semuanya mabni itu ya. Laqad ibtagha itu fi'il madhi. Semua fi'il madhi mabni. Semua fi'il madhi mabni. Semua harf mabni. Laqad itu 2 huruf, 2 harf mabni. Ibtagha fi'il madhi mabni. Tidak bisa berubah dia. Al-munafiquna, fitnatu, fitnata, fitnati. Lihat kata-kata sebelumnya. Ibtagha artinya menginginkan. Sungguh menginginkan orang-orang munafik. Fitnatu, fitnata, fitnati. Silakan. Fitnata. Nah, Fitnata. kenapa fitnata, Bu? Kenapa tuh? Ada yang kasih jawaban? Boleh? Ya, apa namanya? Nggak dengar. Ah, Ada fi. Ada jar. Jar. ada ajar. Mana jarnya? Itu kan Katanya ya. Ini mereka. dong. Mana ada jarnya nggak kalau fitnati? Suara saya kedengeran nggak Ibu ya? Suara Ibu kok di Dengeran, saya agak. Ustadz. Oh, kedengeran. Suara ibu-ibu kok keruak. Nyari kunci jawaban, Ustadz. Oh. Bu Erna tadi jawab apa tuh Bu Erna? Mata. Fitnata, bagus. Bu Umi, fitnata. Kenapa fitnata itu pertanyaannya? Lihat ada ibtagha di layar. Ibtagha kan fi'il madhi itu. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Kalau ada fa'il berarti ada maf'ul bih. Nah, berarti ibtagha ini fa'il, fa'il, munafiqun ibtagha fi'il, munafiqun fa'il, fitnata maf'ul bi. Maf'ul bi ya, semua maf'ul bi dalam keadaan nasab. Ya, fitnata. Orang-orang munafik menginginkan apa? Fitnata, kekacauan. Oke? Baik, itu maf'ul bih ya. Yuk lanjut. Al-mu'minina an dinu na ni. Ni kenapa nih? An huruf jar. Huruf jar. Bagus, ada annya tuh ya. Hebat. Wasaddadu di. Kenapa di? Ada waw ataf. Waw atof, bagus. Ibu-ibu semua lihat ada waw atof di layar. Waw atof menyebabkan setelahnya ngikut sebelumnya. Sekarang pertanyaannya tadi apa? Sodi ya? Sodi. Sodi. Kenapa sodi? Karena ngikut apa tuh? Naat. Sodinya dulu. Sodinya kenapa tadi? Ngikut Andi huruf jar. Andinihim. huruf ngikut dini. Coba lihat di layar semua. Ngikut ini ya. Iya.
Masa sih? Eh. Fiil bukan Ustadz, soda. Ya, soda itu ternyata fiil. Ini kan bisa sodi, bisa soda, bisa sodu, gitu ya. Nah, kalau tadi kita bahas satu-satu. Kalau tadi pendapat Bu Erna adalah sodi dan alasannya ngikut dini, gitu ya. Ngikut dini berarti dia isim. Andinihim wasoddihim. Gitu ya. Nah, tapi ada kemungkinan kedua. Ini bisa soda. Kenapa soda? Karena fi'il madhi. Ngikutnya kemana? Ngikutnya ke ibtigha. Kelihatan di layar? Iya, jauh. Jadi kalau kita artikan, coba lihat. Sungguh orang-orang munafik menginginkan fitnatal mukminin, kekacauan terhadap orang-orang mukmin dari agama mereka, dan penghalangan atau menghalang-halangi mereka. Yang tepat mana? Yang lebih tepat soda. Kenapa soda? Karena dia fi'il madhi. Ya, dia fi'il madhi dan dia ngikutnya kemana? Ke ibtigha. Oke, jadi bukan soddi, lebih tepatnya soda karena dia ngikut ke ibtigha dan soda ini fiil madhi. Oke, wasoddahum an sabilu la li. Li kenapa li? Jar. Huruf jar, namanya jar majrur. Bagus. An sabilillahu hahi. Sabilillahu hahi. Ini sama seperti Baitullahi, sama seperti Rasulullahi. Jadi apa tuh? Sabilillahi. Kenapa hi? Satu, dua kata, satu makna. Bagus. Allahi mudhaf ilaih. Sabilinya mudhaf. Dua kata, satu makna. Sabilillahi. Oke? Bagus. Yuk. Min qablu la li. Li. Kenapa li? Huruf jar. Ada huruf jar. Bagus. Min qabli. Ya betul, min qabli karena huruf jar ya, ada min. Ghazwatu tati. Ghazwah artinya perang. Dari sebelum perang. Ghazwatu tati. Ti. Kenapa ti? Mudhaf ilaih. Mantap. Ghazwati mudhaf ilai. Sebelum perang. Tuh ya. Dua kata, satu makna. Qabli ghazwati Tabuk. Tabuk ini nama tempat atau nama perang. Ya, nama wilayah. Lanjut ya. Wa kashfu fa fi. Wa kashafa ini fi'il madhi. Lihat, wa kashafa. Kashafa ini ada wa-nya kan tuh? Ya kan? Wa kashafa. Kashafa itu artinya mengangkat atau menghilangkan. Ya, mengungkap juga bisa, mengungkap. Kasyafa ada wa-nya kan Bu Ibu ya? Ya. Berarti dia kemana tuh ngatofnya? Ngatofnya ke soda. Emang. Sudah? Wa kasyafa amru ri, mengungkap. Oh, bagus ro. Kenapa ro? Ngatof ke Nah, mana huruf atofnya? Kasyafa artinya mengungkap. Ingat kalau ada fiil, ada fa'il, mungkin juga ada maf'ul bih. Kasyafa kan fiil tuh. Nah, berarti apa tuh? Amru, amro, apa amri? Yang lain coba. Amro. Kenapa amro Bu Putri? Maf'ul bi, cakep. Ya kan? Ada kasyafa tuh kan? Ya. Kasyafa fi'il madhi, mengungkap. Mengungkap apa? Amrohum, perkara mereka.
maka amro maf'ul bih. Semua maf'ul bih mansub. Ya. Wasarrafu laka. Wasarrafu laka. Ini mabni semua. Ayyuhan nabiyyu yayi. Nah, waktu di masjid kemarin tuh sudah Oh, saya iya. jelaskan. Ada ayyuha. Ayyuha itu harfun nida. Ada yang ingat? Harfun Ayuhan nida. nabiyyu. Masya Allah. Ayyuhan nabiyyu. Kenapa ayyuhan nabiyyu bukan ya, bukan yi? Nada. Namanya munada. Munada apa tuh? Munada mufrad. Ya, yang dipanggil tapi dia tunggal. Jadi kalau saya manggil ya ayyuhan nabiyyu, ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Nuru, ya Zainabu, ya Fatimatu. Kalau satu kata. Tapi kalau dua kata, Rasulullah ada ya-nya, ada panggilannya, ada harfun nidanya. Jadi ya Rasulallahi. Oke. Yuk. Wasarrafu laka ayyuhan nabiyyu al-umuru rori. Lihat kata-kata sebelumnya. Sarrafu ini artinya mengatur. Mengatur bagimu wahai Nabi al-umuru rori, perkara-perkara. Lihat ada sarrafunya tuh. Mengatur al-umur. Berarti apa tuh? Mengatur al-umuru rori. Ro. Kenapa ro? Hah? Nggak dengar. Bumi. Kalau ada fiil, kan sarrafu fiil tuh. Ada fiil maf'ul bi, umuro maf'ul bi, atau objek. Oke? Yuk. Kenapa, Ibu Mi? Baik. Fi ibtalu lali. Li. Li, kenapa tuh? Huruf jar. Ada huruf jar, bagus. Doa. Gak apa-apa, bagus itu. Majita bihi kama fa'alu yauma. Aduh, salah saya. Maksudnya keceplosan. Yauma. Nah, sekarang kenapa yauma? Fa'alu, lihat fa'alunya. Mereka melakukan yauma pada hari. Ya, ini namanya zarf ya. Zarf zaman. Pada hari apa tuh? Yauma Uhudin. Hari perang Uhud. Wa yauma, ini juga zarf. Ya, semua zarf mansub. Ya. Al-Khandaqi. Kenapa Khandaqi? Kenapa Uhudin? Ada yang tahu? Dua kata, satu makna. Hari Uhud atau hari Khandaq. Maksudnya perang Uhud, perang Khandaq. Dua kata, satu makna. Jadi yauma, selain dia zaraf, dia juga mudhaf. Uhudin, dia mudhaf ilaih. Sampingnya, yauma, dia zaraf, dia juga mudhaf. Dia juga bahkan ngikut. Ada waw ataf kan tuh? Ikut kemana? Ikut ke yauma juga tuh. Ya. Al-Khandaqi mudhaf ilaihi. Karena yauma ini mudhaf. Yauma dan al-Khandaqi itu dua kata, satu makna. Yaumal Khandaqi. Oke. Yo, dikit lagi. Wadabbaru, dan mereka mengatur laka bagimu al-kaidu dadi. Al-kaid itu artinya tipu daya. Mereka mengatur untukmu Muhammad tipu daya. Kaidu, kaida, kaidi. Silahkan. Lihat dabbarunya, lihat dabbaru. Mengatur. Objek. Berarti kaida. Setiap objek maf'ul bih mansub. Setiap objek atau maf'ul bih mansub. Dari mana kita tahu kaidah ini maf'ul bih? Karena ada dabbaru fi'il.
Mereka mengatur apa? Al-kaida. Oke. Tipu daya. Hatta jaa. Jaa fi'il madhi. Fi'il itu ya. Datang artinya. An-nasru, an-nasra, an-nasri. Datang kemenangan. Nasru, nasra, nasri. Nasru. Kenapa nasru Bu Putri? Mudhaf ilaih. Oh, Karena kan ada sebelumnya ada ada ja'a. ja'a. Ada fiil berarti ada fa'il. Masya Allah. Ja'a fi'il dong. Tadi saya Fi'il. sebut ja'a fi'il madhi. An-nasru kemenangan. Berarti fa'il nasru ya. Fi'il, fa'il. An-nasru sebagai fa'il. Min. Indu dadi. Di kenapa tuh? Ada min. Ada min huruf jar. Cakep. Allahu hahi. Indillahu hahi. Di sisi Allah. Bisa jadi indillah. Dua kata, satu makna. Indillah. Mudhaf. Ilaih. Mudhaf ilai. Dua kata, satu makna. Indillahi. Ya. Indillahi. Lanjut. Wa a'azza. Wa a'azza. Wa a'azza. A'azza ini artinya meninggikan. Jundu dadi. Jundu dadi artinya tentara. Dan Allah meninggikan tentaranya. Jundu, janda, jundi. Mana yang betul? Junda. Junda. Kenapa junda tuh? Habis itu. Kenapa tuh junda? Hah? Objek, objek. Objek. Objek namanya apa tuh bahasa Arabnya? Maf'ul bijundahu. Bagus. Wa nasara fil madhi. Semua fi'il madhi mabni. Wa nasara dan dia menolong. Allah menolong. Menolong siapa? Dinu nani. Dina. Bagus. Kenapa Dina mansub? Karena ada fi'il tuh. Berarti maf'ul bi. Iya, maf'ul bi dinahu. Oke, dinahu. Wahum karihuna lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istirahat dulu deh, tarik nafas. Kira-kira paham nggak Ibu? Suaranya kurang kencang apa di sayanya ya? Takut benar. Takut salah. Kemarin di masjid mah kenceng-kenceng Bu Nur, suaranya kedengeran, Bu Yeti, Bu Erna. Bu Yusi, kayaknya kita harus offline lagi nih. Silakan yang mau bertanya boleh deh. Yang mau bertanya boleh. Sudah? Kita ke bawahnya ya. Lagi ya, ini saya hapus ya. Yang paling Ibu ingat, yang paling Ibu mudah apa? Kalau jar majrur ya? Iya. Bagus. Mudhof ilaih itu Bu. Kalau dua isim Bu. Dua isim, satu makna. Tapi kalau salah satunya fi'il, berarti bukan mudhof ilaih. Ya. Oke? Baik. Masih ada waktu nih. Kita bawah lagi. Boleh ya? Masih kuat? Pada puasa nggak nih? Maksud saya kuat nggak gitu? Barangkali mau masak atau satu lagi deh, satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke, yuk. Wamin, lihat. Wamin haulai. Bu, haulai, haulau apa haulaa? I. Kenapa I?
Ada huruf jar. Ada huruf jar sebelumnya. Tetapi dia mungkin nggak haula'u, haula'a. Enggak. Mabni Enggak. itu Ustaz. Dia mabni. Tapi betul dia isim majrur. Nah, tapi mabni ya, sampai hari kiamat dia nggak bisa berubah. Haula'i. Oke. Al munafiqina, orang-orang munafik. Dan dari orang-orang munafik itu man, ini man ya bukan min. Ada orang yang yatlubu ya doma. Nah, karena tidak ada yang menyebabkan dia berubah. Man yatlubu, ada yang meminta apa? Al-idhnu, al-idhna, al-idhni, meminta izin. Nah, kira-kira idhnu na apa nih? Lihat sebelumnya ada yatlubu tuh meminta fi'il. Berarti idhna, cakep. Kenapa idhna? Maf'ul bi. Gitu dong. Keren. Al-idhna ya, maf'ul bi selalu mansub. Lihat lagi. Lil qu'uda didu. Qu'ud artinya duduk. Maksudnya tidak ikut perang. Lil qu'udu dadi. Di kenapa di? Ada huruf jar li. Ada huruf jar yaitu li. Bagus. Anil jihadu dadi. Di kenapa tuh? Huruf jar. Huruf jar, cakep. Nggak apa-apa, bagus. Wa yaqulu, kenapa lu? Karena tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia berubah. Kalau nggak ada apa-apa, Bu. Kalau fi'il mudhari itu kalau nggak ada apa-apa sebelumnya berarti dhamma. Ya. Baik. La ini tuwakki'ni. La tuwakki'ni. Janganlah engkau jatuhkan aku. La tuwakki'ni. Janganlah engkau jatuhkan aku fil ibtila uai. Kenapa tuh? Ada huruf jar. Karena ada huruf jar fi. Bagus. Bima ya'ridu li fi halatu tati. Fi halatu tati. Ti kenapa ti? Huruf jar. Huruf jar ada fi. Al fi halatil khurujujaji. Khurujujaji, lihat halati. Dua kata satu makna tuh. Ji, bagus. Namanya apa Ji? Mudhaf ilaih. Masya Allah, bagus. Mudhaf ilaih. Halati sebagai mudhaf. Al-khuruji mudhaf ilaih. Saat keluar. Saat keluar. Dua kata, satu makna. Min fitnatu tati. Ti kenapa ti? Huruf jar. Ada huruf jar, ada min. Cakep. An-nisa uai, fitnatun nisa uai, fitnah nisa wanita. Uai. A. Kenapa A? Kalau ada A, mudhaf ilai apa I? Iya, mudhaf ilai. Iya, fitnah perempuan, fitnatun nisa'i. Ya, ini dua kata satu makna. Ya kan? Mudhaf ilaih ya. Oke. Laqad ini sama-sama mabni karena haraf. Sungguh. Sakoto. Sakoto ini fiil madhi mabni. Sakoto. Haulai mabni juga. Sakoto terjatuh haulai mereka al-munafiqun. Orang-orang munafik itu jatuh. Fi fitnatu tati. Ti kenapa ti? Huruf jar. Huruf jar fi, bagus. An-nifaqu qaqi, fitnatin nifaqu qa, apa ki? Mudah-mudahan wilayah. Cakep, berarti nifaqi, bagus. Mudhaf ilaih karena ada fitnah tuh ya. Al-kubra yang besar, fitnah kemunafikan, nifaq kemunafikan yang besar. Fa inna jahannamu mami. Fa inna
Fa inna jahannamu mami. Jahannama. Jahannama kenapa? Isim inna. Isim inna. Bagus. Saya ingatkan kembali, makasih Bu Putri. Saya ingatkan kembali ibu-ibu yang lain. Inna atau anna kan itu huruf penegasan taukid. Kalau ada inna atau anna, maka setelahnya harus atau pasti ada isim. Dan pasti ada khobar. Ya, sesungguhnya misalkan gini, sesungguhnya masjid ini besar. Sesungguhnya pakai bahasa Arab aja deh. Innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah itu ghafur. Ghafur itu apa? Maha pengampun. Sebentar. Saya tulis dulu. Nah, Ibu lihat. Inna. Nih lihat. Innallaha. Duh. Aduh. Sorry. Innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun. Isimnya adalah Allah. Ghafurun itu khobar. Halo? Nah, di sini inna jahannama. Jahannamanya isim. Khobarnya mana tuh? Setelahnya la muhitatun. La muhitatun. Ya. La muhitatun. Muhitatun, apa tuh muhitatun? Khobar. Khobar inna. Aduh, ini kok nggak bisa nyatet lagi nih. La muhitatun. Oke. Bil kafirina. Billahi. Billahi. Kenapa tuh hi? Jar. Jar. Billahi karena jar ada bi ya. Wal yaumu mami. Mi. Mi kenapa mi? Ada huruf atof. Ada waw atof. Ngatofnya kemana tuh? Oh. Kepada Allah. Allah ya. Billahi wal yaumi. Kemudian al-akhiru rori. Ri, kenapa Ri, Bu Nur? Atau Oh, mana huruf atofnya? Naat man'ut. Nah, itu dia. Naat man'ut. Al-yaumi, coba lihat tuh. Al-yaumi. Dan al-akhiri. Hari yang akhir. Hari yang terakhir. Maksudnya hari kiamat. Jadi, al-yaumi al-akhiri. Oke ya. Baik, jadi naat ya, naat man'ud. Fala yuflitu minhum ahadun dan din. Yuflit ini fi'il mudhari ibu-ibu. Dun. Dun, kenapa dun? Ngikut ke fi'il mudhari. Masa ngikut sih? Dunnya betul. Dunnya betul. Maf'ul bih. Kalau diartikan dan tidaklah satu pun, yuflit itu artinya selamat dan tidaklah selamat satu pun dari mereka. Maf'ul bih Ustaz. Bukan. Apa tuh? Kalau maf'ul bih ahadan. Ini kan ahadun. Ya. Sebelum maf'ul bih apa? Fa'il. Dan tidaklah selamat. Siapa yang selamat? Ya, siapa yang tidak selamat? Ahadun. Satu pun tidak selamat. La yuflitu minhum ahadun. Itu ya. Ahadunnya sebagai fa'il. Itu saya nggak bisa nulis-nulis lagi tuh. Ada yang kepencet kali ini.
Oke. Itu dia 049. Ayat ke-49. Silakan. Yang mau bertanya boleh. Alhamdulillah, istirahat dulu deh. Istirahat 1 menit. Oh, masih ada waktu dikit. Ada yang mau disampaikan ibu-ibu? Uyeng ya? Masih kuat nggak nih? Satu lagi. Silakan deh yang mau bertanya. Ini belum ininya nih, mazid nih. Nggak apa-apa deh, mazidnya nanti aja. Insya Allah, kalaupun di juz ini tidak dapat, juz depan. Silakan yang mau bertanya. Ustadz, Afwan sambil ngomong anak ya Ustadz. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Masih kuat? Ada waktu 5 menit sih. Mau kemana nih? Latihan lagi atau tarik nafas aja? Maaf ya Bu, saya lupa tuh kan harusnya kita besok offline. Ternyata ya Bu Putri mengingatkan tuh. Sebenarnya sudah pekan kedua di situ, cuma kadang lupa sayanya. Pekan kedua di Darus di mana Baitul Salam ya. Cuma lupa, jadi online lagi kita. Pekan depan kalau mau mulai offline lagi boleh. Kalau offline kira-kira hari apa selain hari Rabu misalnya? Nggak ada ya? Kalau sore susah ya Bu ya? Sore nggak bisa. Maksud saya sore kayak gini Bu. Hujan. Kalau Selasa saya mah bisa aja. Hujan. Hujan. Sekarang aja udah. Iya tuh ya, hujan ya. Oke deh, jadi online aja dulu gitu ya. Kalau misalnya offline gitu hari apa? Selain Rabu. Pekan depan kan bisa kan Ustadz? Rabu pagi. Pekan depan harusnya bisa. Mudah-mudahan tazkiyah belum mulai. Ya, insya Allah belum sih. Tazkiyah itu September kalau nggak salah. Bisa insya Allah ya. Pekan depan kita offline dulu ya. Offline lagi boleh ya? Ya Ustaz. Insya Allah Ya, insya Allah Rabu. Ustaz. Oh, 17 Agustus. Coba-coba dilihat. Iya kalau. Oh iya benar. 17 Agustus pekan depan. Kita kayaknya lomba balap karung tuh. Mau ikut balap karung tuh Ustaz. Iya. Jangan deh. Selasa aja deh. Selasanya mau offline mau online. Kalau offline pagi Ustaz. Oh bisa. Kalau pagi jam. Saya bisa jam 10:30 atau jam 1 siang. Hari Selasa, pekan depan. Maunya yang mana? Terserah. 10:30. Gimana? Jam 1 aja. Habis sholat zuhur. Jam 1? Terserah. Saya ikut aja. Setengah 11 aja. Pilihannya 10:30 atau jam 1. Oh, 10:30. Kalau setengah nanti pulang kalau- aku anterin Bu Erna. Kalau Ya, 10:30 nanti Bu Putri nggak bisa itu. Bisa apa Ustadz? Nggak bisa minum makan. Oh, Ustadz santai Ustadz. Baik. 10:30 gimana? Atau jam 1? Terserah. Bu Yusi. 11, Ustaz. 10:30 boleh deh.
Nanti ingatkan lagi ya di grup ya. Kadang suka lupa kalau apa nggak sesuai kebiasaan begitu. Baik, kalau begitu cukup deh ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu sabar ya dan terus ikuti saja, lama-lama terbiasa kok insya Allah.